semua nabi berasal dari bangsa Israel. Dan tiap-tiap nabi ini mengalami zamannya dengan luar biasa, sampai Nabi Isa pun disunat umur 8 hari. Namun, dalam pengamatan saya tidak melihat Nabi Muhammad mengalami sunat. Dan ini cukup menggoncangkan saya. Kitab suci Kristen fiktif, tidak ada menjadi ada. Assalamualaikum Pak. Haleluya, waalaikumsalam. Ya, Bapak ini luar biasa, sekalipun usia sudah tidak muda, tapi semangatnya di dalam memberitakan Injil tidak usah ditanya. Bahkan banyak ustaz yang bertobat, terima Tuhan Yesus lewat pelayanan daripada Bapak ini. Nah, bagaimana pemahamannya, bagaimana Roh Kudus memurapi beliau, ya, kita akan dengarkan kesaksiannya, tentu dimulai dari latar belakang dulu. Oke Pak Ismail, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Pak Yusuf dan semua tim, dan kepada para sahabat, teman yang cinta kepada acara ini, dan kepada semua tentunya pendengar yang kami hormati dan kami kasihi. Latar belakang saya dibesarkan dari satu keluarga di mana kakek saya dulu adalah seorang jagoan di daerah Bekasi, Babelan, sampai Pasir Kunci. Dia seorang jawara yang luar biasa. Dan ayah saya besar tumbuh pada waktu zaman penjajahan. Dan sayangnya mereka tidak berpendidikan. Dan ibu saya juga dari desa tidak berpendidikan. Saya tumbuh besar di keluarga yang miskin wawasan, miskin ilmu keagamaan, dan lain sebagainya. Dan keluarga orang tua saya kurang lebih 10 anak, dan saya anak keempat. Kami kebetulan tumbuh di Jakarta, berjuang, dan saya juga bergaul dengan teman-teman sekampung di daerah Jakarta. Dan tapi di hati saya mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan waktu itu, walaupun kehidupan saya sederhana, tapi saya punya rindu untuk mencari kebenaran. Saya berharap ada satu kebenaran yang bisa membimbing hidup saya ke depan, dan membawa saya kepada sesuatu kehidupan yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami hormati, dalam pencarian kebenaran yang saya lakukan, ya, pada waktu itu saya usia remaja, pemuda, saya bertumbuh dalam kondisi kerohanian yang sangat minim ilmu wawasan, dan saya mulai mempelajari banyak agama. Bahkan di tengah-tengah pembelajaran agama saya juga dibimbing, ya, masuk satu perguruan di Keramat Kuitang dengan perguruan kancing 7 bintang 12, itu Babe Nafi yang menjadi guru dan mentor saya. Dan Bapak Ibu, tapi dalam hati saya merasa kosong, ya. Seringkali saya diadu ilmu, tapi saya tidak dapatkan apa-apa. Nah, pada satu saat ketika saya mulai mempelajari agama, saya menemukan agama yang menyembah, yaitu agama, saya melihat dari berbagai agama Hindu, saya belajar, tapi saya melihat tidak terlalu cocok dan tidak pas dengan saya. Karena saya bingung bagaimana saya dapat menemukan Tuhan yang mendampingi saya di tengah begitu banyak dewa yang saya terima pengajaran itu. Dan saya mulai mencari yang lain. Saya mencari dari agama lain, baik Konghucu, Buddha, dan saya temukan juga tidak saya dapatkan apa-apa. Dan dalam pencarian kebenaran saya mengerucut kepada agama yang terakhir, yang memang saya ketahui sebagai agama terakhir, yang dimana saya diberitahu seperti itu. Nah, di dalam pelajaran, pendalaman yang saya buat, yang saya lakukan, ya, saya menemukan sesuatu yang mengerucut kepada 3 agama, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Mengapa 3 agama ini yang menjadi titik tolak perhatian saya? Karena 3 agama ini menganut pada satu nama, yaitu Ibrahim, ya, di mana Ibrahim menerima perintah sebagai agama yang lurus, agama yang hanif, ya. Nah, saya mengerucut pada 3 agama ini. Namun pada saat itu zaman belum ada internet, karena saya pemuda, saya kesulitan mencari narasumber, dan pada akhirnya saya melihat kepada 2, yaitu Nasrani dan Islam. Nah, di dalam saya mempelajari mendalam berbagai hal, hanya perlu saya akui, saya tidak terlalu pandai dalam bahasa Arab. Tapi saya percaya kebenaran itu tidak terbatas dengan bahasa.
Karena kalau kebenaran itu dibatasi oleh bahasa, tentu kita tidak semua bisa menemukan kebenaran. Dan saya melihat Tuhan, Allah yang maha besar, Dia adalah Allah yang mengasihi. Nah, di dalam pencarian, saya menemukan satu hal yang menarik di dalam mencari kebenaran, yaitu ketika saya mempelajari tentang Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu menerima janji dari Allah, dia menerima satu tanda, yaitu di mana tanda itu adalah tanda sunat. Ini satu perkara kebenaran yang saya temui. Sehingga saat itu mulai anaknya pun disunat. Ibrahim memiliki dua anak, yaitu Ismail dan Ishak. Ya. Bahkan dalam konon cerita yang saya baca, Ismail disunat dan juga Ishak disunat. Dan sejak saat itu seluruh keturunan Nabi Ibrahim harus disunat. Bahkan di dalam perjalanan saya mencari kebenaran ini, saya boleh melihat dari 25 nabi, 24 khususnya. Ya. Semua nabi berasal dari bangsa Israel. Dan tiap-tiap nabi ini mengalami zamannya dengan luar biasa, sampai Nabi Isa pun disunat umur 8 hari. Nah, ketika saya menemukan kebenaran ini, saya amat tertarik. Ya. Ini kebenaran pertama yang saya temukan. Saya melihat dan mempelajari bagaimana riwayat kisah Muhammad menjadi seorang nabi. Muhammad dilahirkan pada tahun 521 Masehi, di mana saat ibunya mengandung, ayahnya meninggal. Dan ketika ayah meninggal, dia lahir dan diasuh oleh pamannya, dan kemudian diasingkan juga 2 tahun. Dan itu menurut tradisi bangsa Quraisy. Pada umur 6 tahun, ibunya meninggal. Dan kemudian mulailah dia tumbuh dalam keremajaannya. Nah, di dalam keremajaannya saya membaca dan mengikuti bagaimana Muhammad bertumbuh. Pada saat umur 25, dia menikah dengan Siti Khadijah. Dan saat saya membaca terus, umur 40 baru Nabi Muhammad ini menerima pewahyuan di Gua Hiro. Namun, dalam pengamatan saya tidak melihat Nabi Muhammad mengalami sunat. Dan ini cukup menggoncangkan saya. Dan ketika saya selidiki lebih dalam, ya, beliau ternyata tidak pernah disunat, atau tidak ada pernah berita disunat. Walaupun ada beberapa teman yang berkata dia disunat sejak lahir. Namun saya meragukan berita ini. Mengapa? Sebab kalau berita ini betul, tentu itu akan tertulis. Pamannya yang menjadi saksi juga bukan akan mengatakan. Karena itu kesaksian yang luar biasa. Tapi ternyata tidak ada hal ini. Bahkan sampai kepada anak-anak beliau yang lahir dari Siti Khadijah pun tidak pernah dengar tentang hal sunat. Jadi dengan kata lain, saya bisa melihat bahwa kalau Muhammad ini menjadi penutup pewaris Nabi dari Ibrahim, pertanyaan saya mengapa sunat yang diberlakukan di dalam hukum Israel, hukum bangsa Yahudi, bahkan sampai hari ini tidak pernah berubah, tidak dilakukan oleh Muhammad. Berbeda dengan Nabi-Nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang pada saat itu saya mempelajari seperti itu. Pertanyaan inilah yang menggolak saya, yang membuat saya melihat bahwa ada satu hal. Breathing well? Air contaminants aren't only outside. Yang menggolak saya, yang membuat saya melihat bahwa ada satu hal, yaitu Alkitab menjadi sorotan saya. Nah, di dalam kebenaran inilah saya menemukan bahwa ternyata di dalam Quran sendiri dijelaskan bagaimana Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Bahkan Isa ini memiliki kedudukan yang begitu istimewa, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Bahkan Muhammad juga menegaskan bahwa nanti akhir zaman Isa itu akan datang sebagai hakim yang adil. Dari gambaran ini, dari latar belakang inilah semakin memperkuat saya bahwa Isa Al-Masih adalah pilihan saya di dalam menuntun hidup saya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara
yang saya hormati, saya tidak tahu perjalanan hidup saudara, tetapi ini perjalanan saya. Dalam pencarian kebenaran, saya menemukan hal yang luar biasa. Dan tanpa sadar, saya melihat ada satu hal yang keliru dalam cerita tentang Muhammad, yang tidak diungkapkan ketika saya bertanya pada banyak orang. Hanya mereka memberikan keterangan yang seadanya, yang tidak sesuai. Dan itu sangat menyedihkan saya. Nah, saudara-saudara, tantangan lain yang saya dapatkan ketika saya mempelajari hal ini, saya menemukan begitu banyak pertentangan. Kenapa saya katakan ini? Karena Quran sendiri yang menantang ini. Quran sendiri yang mengatakan di dalam An-Nisa 80. Tidakkah engkau memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam. Nah, itulah yang mendorong juga saya untuk mempelajari hal ini. Dari tantangan inilah saya melihat ternyata begitu banyak hal-hal yang tidak diungkapkan oleh banyak para ustadz atau banyak para guru agama, khususnya dalam Islam, di dalam mengupas hal. Tapi saya bersyukur kalau saya boleh mengalami tuntunan yang berbeda. Dari latar belakang inilah membuat saya belajar lebih banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, saya boleh melihat bagaimana agama Ibrahim yang lurus itu justru itu dipegang oleh Isa Al-Masih. Dialah pewaris Nabi yang sebenar. Dan ini yang mendorong saya membaca Alkitab. Dan saya menemukan transisi bagaimana saya mulai digoyang. Tapi ternyata Allah menuntun saya kepada satu kebenaran yang sejati. Dan saya boleh melihat justru lewat Quran saya diperkuat bahwa Isa adalah kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan di dalam Al-Zukhruf disebut ayat 61, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Dan lewat Isa lah kita mengetahui soal hari-hari kiamat. Maka yakinlah saya bahwa Isa adalah orang yang sungguh diutus oleh Allah. Terlebih di dalam Quran sendiri disaksikan, diperkuat di dalam Quran ketika saya baca Alkitab bahwa Isa lahir berdasarkan Roh Kudus lewat Maryam. Dalam Alkitab disebut Maria. Benar, Quran sendiri menyebut bahwa aku memperkuat dia dengan Roh Kudus. Dulu saya diajar Roh Kudus itu Jibril, tapi ternyata bukan. Jibril is Jibril, Roh Kudus ya Roh Kudus. Nah, seringkali kita menemukan ketidakcocokan. Mungkin kata-katanya bisa kita katakan, mungkin gurunya yang mengajar juga tidak tahu. Dan kita harus cari tahu sendiri. Jadi saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, apapun agama, mari belajar dengan sungguh-sungguh, terutama mereka yang mempelajari Quran. Mari selidiki Al-Quran kita, Al-Quranmu, dengan akal sehat. Dengan sungguh-sungguh. Saya percaya saudara akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena Al-Quran sendiri menyaksikan betapa Isa itu luar biasa. Dari segi penciptaan kita melihat Isa itu tumbuh dengan mujizat yang luar biasa.